ketika kemudian sehingga Allah menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa minal ladzina qalu inna nasara aghazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma sukkiru bi fa'aghrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Allah menerangkan penolakan orang-orang terdahulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Allah tanamkan di antara mereka permusuhan. Allah timbulkan permusuhan di antara mereka. Bukan hanya sekedar itu, kebencian di antara mereka pun ada dikarenakan mereka fasik. Dan itu kata Allah sampai hari kiamat. Tadi kita melihat ada seorang domi menyatakan kemudian imannya, bahwasanya beliau merasa dirinya adalah pengikut Nabi Isa atau Yesus. Ada juga yang mengaku dirinya sebagai Kristen pengikut Yesus, malah kemudian marah mengatakan bahwa si domi ini adalah Islam yang berpura-pura kemudian menjadi Kristen hanya gara-gara penyebutan oten. Inilah kebenaran Al-Quran. Faghrayna bainahumul adawa wal ba'da wal bagda ila yaumil qiyamah. Mereka akan ada dalam hatinya kebencian dan permusuhan sampai hari kiamat. Di antara mereka, itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi kesimpulan saya, kalaupun ada yang bisa dijadikan sebagai Adam kedua, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orangnya. Demikian sahabat-sahabat sekalian, silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan materi atau sajian yang saya sampaikan barusan. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, silakan ya teman-teman Kristen ditanggapi apa yang dinarasikan Gurunda tadi, silakan. Raja. Bunda sudah jadi moderator. Oh iya Gurunda. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daingku Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Jibril, Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, saudara Kristen Domba, Kristen juga ini, Gaek Kristen, Raja Kristen, silakan. Baik, saya tadi mendengar sedikit bahwa narasi bicara tentang makhluk, mengatakan bahwa umat muslim itu adalah makhluk yang mulia, kurang lebih seperti itu. Pertanyaan saya sangat ringan kepada orang yang mengaku Gurunda dan dipanggil Gurunda. Apa yang membedakan kamu manusia, juga termasuk gua manusia, dengan kaki 4 atau hewan? Jawab. Pembedanya adalah akal. Umat Islam itu beragama karena akal, sementara Anda itu sama seperti kera, tidak gunakan akal. Oke, Anda diam biar gue jawab. Kalau kamu mengatakan jawabannya akal, akan timbul pertanyaan yang bertanya siapa? Gua lah. Silakan, kamu menjawab. Kan kamu menjawab tadi, jawabanmu akal. Yang membedakan manusia dengan kaki 4. Terus Anda menjawab pertanyaan siapa? Saya nggak bertanya loh. Saya cuma mengatakan Anda dan kera itu sama-sama nggak gunakan akal. Iya, saya mau menjawab tanggapan apa yang kamu narasikan itu. Oh, Anda mau menanggapi bukan menjawab. Menurut saya mau menjawab. Inilah kalau akal, dengerin akal dulu. nggak berfungsi ya kayak gini, kayak monyet. Ya, dengerin. Kau bilang berfungsi. Dengerin dulu. Kalau kamu menjawabnya dengan menggunakan kata akal, maka akan timbul pertanyaan baru. Oke. Kenapa akal ini berbeda? Ada dalam diri manusia dan hewan tidak? Jawab. Iya, karena yang diajak untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini manusia, maka dipersenjatai alat untuk melumpuhkan alam semesta. Jadi kalau ada makhluk manusia yang tidak menggunakan akal, ya dia setara dengan kera. Jadi dari semua jawabanmu itu, dengerin baik-baik, buka kupingmu, akan selalu menimbulkan pertanyaan dan pertanyaan. Karena kenapa? Tidak menjawab pada inti dari pertanyaan itu, maka akan selalu timbul pertanyaan, dan tidak akan pernah kelar. Karena kenapa? Sampai kau lepas napasmu, kau nggak akan pernah bisa menjawab itu. Yang ada dalam pikiranmu hanya akal dan akal dan akal. Akal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi cukup kamu dipanggil Gurunda, ilmumu zong. Belajar lagi kamu ya.
Saya katakan kepada saudara, anjing tidak bersunat, Anda tidak bersunat. Bedanya Anda dengan anjing apa? Kalau kamu bilang kamu bersunat, buktikan dalil dalam kitab yang kau anggap itu suci. Buktikan dalilnya mana? Saya tanya, bukan ke situ. Faktanya saya bersunat. Iya, Saya ngikutin bersunat. siapa? Nabi Kamu Abraham ngikutin siapa? bersunat. Sekarang anjing tidak bersunat, Anda juga tidak bersunat. Bedanya Anda dengan Oke. anjing apa? Oke, guguk makan, kau makan, sama kan? Beda, beda. Kalau saya makan tanya itu sama, semua nah makhluk itulah juga makan. yang gua bilang sama, Karena gua itu, nggak bilang beda. Wih, ikut dulu. Dengerin dulu, kau bilang beda, yang gua bilang anjing sama. makan, anjing makan, saya makan, sama-sama makan. Ya Anda udah, juga kenapa makan, kau bilang tadi sama-sama beda? makan juga. Enggak, tadi kenapa kau bilang sekarang beda? anjing tidak sunat, saya sunat, ente tidak sunat. Ayo, Oke. mampus. Nah, dengerin, gantian dong ngomong. Ayo, gantian. apa lagi? Dengerin dulu. Iya gantian. Iya. Tadi gue bilang, kamu makan, gue Apa iya? makan. Ya kan, gue bilang sama. Lalu Iya. gue bilang beda. Kamu juga Saya nggak makan, tanya- sama kan? Sama. Saya nggak tanya beda, Nah, Gus sama Lu. kita. Saya Anjing bilang makan, sama. saya makan, kamu juga Nah, makan sama. makanya. Nah sekarang anjing tidak sunat, saya sunat, kamu tidak sunat. Ayo. Salah satu dikenal dari Ayo, kamu kena Zuma, kau modal kan? congor yang nggak bisa gantian Kau- ngomong. Gitu loh. Iya, modal anjing gede-gedean makan, suara. Bang Suma makan. Tapi tunggu, kamu juga makan, sama. Nah, sekarang Sama udah kan? diakui sama. Sama-sama Nah, makan. dengerin Sama-sama dengerin makan. dulu. Nah, sekarang Dengerin. saya sunat, anjing tidak sunat, ente tidak sunat. Ayo. Oke, dengerin. Lalu kalau kamu ayo. bilang kami sama, gantian dong. Gimana macet, sih lu? macet. Bukan macet, lu diam dulu. Macet, Diam. framing lu macet. Diam. Anjing Diam tidak lu. sunat, kamu tidak sunat. Bedanya kamu Iya, dengan lu anjing diam. apa? Ayo. Ngapa sih kelas gurunda nggak bisa gantian ngomong? Dengerin dong. Dengerin. Gak usah kayak anak-anak Gimana? lu. Dengerin. Kalau kamu bilang, aduh, ilmu gurunda nggak bisa gantian ngomong. Anjing nggak Dengerin. sunat, kamu nggak sunat. Bedanya kamu dengan anjing apa? Dengerin, biar gue jawab. Apa? Kalau kamu Ya, membuat, silakan. kalau kamu membuat analogi seperti itu, guguk nggak sunat, kami nggak sunat. Dengar, buka kupingmu ya. Lalu Ya. kamu sunat mengikuti siapa? Nggak ada cerita itu. Yang penting saya sunat. Kamu tidak sunat ikuti siapa? Makanya, kalau saya betul sunat, kamu kalau sunat, saya nggak ada sunat, cerita saya itu, ngikuti betul. orang tua saya, Betul saya kamu, ngikuti betul. nabi-nabi Kamu sunat saya, itu ngikutin saya ikuti siapa? Nabi Muhammad, saya ikuti Lah, Nabi Ibrahim, semua tunjukin, nabi tunjukin, sunat. jangan Nah, congor, sekarang tunjukin pertanyaan saya dalilnya. balik. Tunjukin Saya dalilnya. pertanyaannya balik samamu. Pertanyaan Enggak, saya balik tunjukin samamu. dalilnya. Kalau Kamu kita tidak bukan sunat ikut dongeng, siapa? Jawab. tunjukin dalilnya. Hei, Tunjukin kamu dalilnya. tidak sunat ikut siapa? Kamu tidak sunat ikut siapa? Kamu sunat, tunjukin dalilnya. Saya ditanya, kamu sunat ikut siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah sekarang saya tanya samamu, kamu tidak sunat ikut siapa? Tinggal kamu Kami pilih, babi, anjing, setan. Yang mana? dengerin, kami Yang mana tidak kau ikutin? Nah, aduh, kami Anjing, tidak. Aduh, babi, kayak gini dia nggak bisa setan. ngomong. Yang mana Nah, yang kayak kau gini ikutin? nih, nggak bisa Ada gantian 3 ngomong. tuh. Saya kasih Oke, kandidat dengerin. ada 3. Ada Udah 3 gantian kandidat yang ngomong, tidak bersunat yang kau astaga. ikuti. Anjing, babi, setan. Yang mana yang kau ikutin? Kau jangan sempoyongan. Dengerin gantian. Lu kok sempoyongan? Ya udah Kamu gantian tanya, ngomong. siapa yang kamu ikuti? Aduh. Nabi Muhammad. Oke? Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Selesai. Kalau Fitrah kau bilang, dalam Islam menurut Rasulullah adalah woi, sunat. Udah gantian selesai. gantian ngomong. Oke, nah sekarang saya Katanya bertanya, Gurunda, saya masa balik nggak bisa nanya. kasih gantian ngomong. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik, pasang kupingmu. Siapa yang kamu ikuti tidak bersunat? Jawab. Jawab nanti saya jawab sekarang. Oke, nanti kamu buktikan kalau kamu sunat ngikutin Muhammad. Jawab ya nanti ya. Oke, Iya, kami silakan, sunat. silakan. Ya, kau diam. Kami tidak sunat. Kamu kok sunat? Karena Kami- ikut? Aduh, ampun dah. Lu Karena diam. ikut? Karena ikut, ingat ya, bukan karena kamu Aduh, mengatakan karena ampun, kami dah, bukan nggak bisa Bani Israel. ngomong Enggak, gantian. kamu ikut siapa tidak sunat? Jawab. Iya, saya mau jawab ngondek. Siapa Kamu tokoh diam yang dulu. kamu ikuti tidak sunat? Iya, Siapa saya mau jawab tokoh ini. yang kamu ikuti yang tidak sunat? Silakan. Iya, ini gua mau Satu. jawab. Lu diam ngondek, lu diam biar gua jawab. Ngondek 2. aja lu. Diam biar gua 3. jawab. Kami tidak, aduh, nggak bisa diam ini. 5. Dasar modal congor ngondek aja lu. Enam. Ayo sana nyari batangan lu. Berisik lu. 7. Pura-pura suka perempuan lu. 8. 9. Apa? Mana tokohnya kau sebutkan? Mana? Iya, lu Siapa diam biar gua tokoh yang jawab. kamu ikuti tidak bersunat? Oke, saya diam. Oke, gitu dong. Nurut sama Oten biar kau mayoritas di negara ini. Pertama,
Kami tidak sunat karena kami berdiri dengan diri kami sendiri. Aturan sunat itu Ikut. berlaku buat Yahudi. Ikut siapa? Tokoh yang kamu ikuti ampun, nggak bisa siapa diem sampai kau. kamu tidak sunat? Sunat itu buat orang Yahudi. Saya Kuclu. tidak minta penjelasan. Kami tidak sunat karena kami suka bau kulub. Saya nggak Kalau- tanya alasannya. dengerin, Kuclu, Yang saya dengerin tanya, dulu, siapa dengerin, tokoh gantian yang lah kamu ngomong. ikutin Woi, sampai mulut kamu besar, tidak gantian bersunat? Itu loh. Gantian lah ngomong. Kau kan butuh jawaban. Kau kan butuh jawaban, Raja kan? Guguk, yang saya Woi, tanya, kamu kan butuh siapa jawaban, kan? toko yang mana yang kamu ikutin sampai kamu tidak sunat? Ada 3 nih, tak kasih bocoran. Pertama babi, Kalau jawabnya kedua pakai anjing, otakmu ketiga ya, kayak setan. otakmu Yang mana? itu. Jawab. Makanya kau bilang. Iya rahmat makanya dari sebutkan alam, mulutku tokohnya. jahat. Siapa tokoh yang Ya udah, kamu kau diam, ikutin kau diam. sampai kamu tidak bersunat? 1 Kau diam, babi, biar gua jawab. 2 anjing, 3 setan. Yang Kayak mana? gini lah modal gurunda. Yang di bawah typing ketawa kelas Yesus gurunda sunat, begini. Paulus Omal sunat, menjijikkan. Abraham sunat, Orang Musa bodoh kau sunat, percaya. Daud Orang sunat, bodoh nggak bisa Salomo baca kau bilang sunat. mulia. Nah, yang Orang kamu ikuti Cina kau siapa? bilang mulia. 1 Cina- babi, 2 asu, Nah, 3 setan. gimana Sebut kalau nggak aja. bisa baca? Silakan. Gantian, Nah, silakan, lu mau silakan. sportif nggak lu? Nah, diam lu. Ya, siapa tokoh yang kamu ikuti Nah. sampai kamu tidak sunat? 1 babi, 2 asu, 3 setan. Yang mana? Siapa manusia Silakan. yang bisa baca kau ikutin? Muhammad nggak bisa baca. Kenapa kau Iya. ikutin? Ketawa kan? Kau nggak bisa gantian ngomong. Kalau model begitu gua juga bisa. Lu hadapin gua kalau lu pintar. Jangan begitu cara lu diskusi sama gua. Biar kita seimbang. Lu pantas dipanggil nggak gurunda? Hadapin dong Udah, gua. saudara, Jangan begitu. saudara daripada Anda permalukan diri Anda di sini. Enggak, lu justru lu mending Anda mempermalukan turun. dirimu. Caramu kau Ya dipanggil sudah, kau gurunda, sebut tapi 3 diskusimu tokoh modelnya ini. 3 begitu. tokoh yang kamu ikuti salah satunya yang mana? Yang tidak sunat? Udah, kau Babi, diam. asu, atau setan? Jawab. Silakan. Dapat peringatan lagi kucelok lu. Kamu di Nggak ada TikTok peringatan. aja kok. malu Harus samamu. diundang. Pertanyaan saya kan sederhana. Siapa tokoh yang kamu ikuti? Saya jawab Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad alaihissalam. Saya balik nanya pertanyaan yang sama. Tokoh mana yang kau tidak ikuti? Yang kau ikuti yang tidak bersunat? Tokoh siapa? 1 babi, 2 asu, 3 setan. Yang mana? Kau diam biar gue jawab. Jawab. Apa ya kelas guru Nah, saya udah diam. kayak gini diskusi gitu loh. Saya Heran gua. saya diam. Udah lu diam. Kami orang. Aduh, ampun dah. Kasar banget Kenapa ya kau sempoyongan? Otakmu di mana sih? Tokoh Cuma mana nggak yang bisa kamu gantian ngomong. ikuti tidak sunat. Ya Jawab udah, ini mau jawab, lu pertanyaan. diam. Jangan kau curhat. Ini mau Kami jawab. Kristen tidak sunat karena kami suka terhadap Tuhan. Ngondeknya keluar, ngondeknya keluar Bukan dia, itu ngondeknya yang keluar. saya tanya. Lakinya Yang keluar. saya tanya. Tadi ngondeknya keluar. Tokoh mana yang kamu ikuti? Manusia 1 fleksibel. babi. 2 sekarang udah laki dia keluar. asu, 3 Tadi ngondeknya keluar. setan. Yang mana dari antara ketiga ini yang kau ikuti atau Kau jangan-jangan diam biar tiga-tiganya? gue jawab. Kau diam biar gue jawab. Ya, diam. Kau diam. Pertama, kami orang Kristen tidak sunat itu tidak mengikuti aturan Yahudi, oke? Lalu kalau apa model begini, belum kelar ngomong udah dipotong, ketawa Ike biar nutupin tidak nanya kebodohannya. itu. Ngondeknya Yang keluar. nanya, Ngondeknya tokoh nih keluar mana nih. yang kamu Biar kalian tahu keluar nih. ikuti? Cuma ini keluar dia. Yang saya tanya, toko mana yang kamu jadikan teladan sampai kamu nggak sunat? 1 asu, dibalik lagi nih. 2 setan, 3 babi. Yang mana di antara ketiganya? Atau tiga-tiganya? Woi, Kamu kan udah jawab tadi. Kami tidak sunat, kami nggak ada topeng yang silakan. kami ikutin. saya tidak tanya kenapa Saya juga kamu nggak mau tidak jawab sunat, pertanyaanmu. tuyul. Saya nggak jawab Cupres. pertanyaanmu juga. Yang saya tanya, Masa kami manusia siapa belajar kepada tokoh binatang? yang Kan kamu kuclu ikuti kau. sampai kamu tidak sunat, kuclu? Saya tidak tanya kenapa kamu tidak sunat. Saya sudah tahu Kristen tidak, sunat kami- karena kami- Kristen itu kami Kristen tidak mengikuti binatang, apalagi setan, pengikut kuclu. soton. Nah, sekarang Dengar, saya tanya, kami tidak siapa sunat, kami tokoh tidak yang mengikuti memberikan binatang, kamu apalagi contoh setan. Dengerin. untuk tidak Aduh. sunat? 1 babi,
2 asu, 3 setan, atau tiga-tiganya? Jujur aja, silakan. Kami orang Kristen tidak sunat, kami tidak mengikuti binatang dan setan. Saya tidak tanya. Saya itu juga nggak mau kenapa jawab. Kristen tidak Mondek. sunat. Saya nggak jawab itu juga. Saya Mondek. tidak tanya itu. Ngapain kami harus ngikutin kan? perkataanmu, Teman-teman, Mondek? dia sudah bilang, saya tidak mau jawab. Kata dia, saya nggak mau jawab. Kenapa? Takut ketahuan kalau dia ikut cetan. Ya, parah nih orang. Parah. Semua. Aku izin Iya, nyimak di gimana? bawah. Udah ada moderator, Bunda Iya, boleh. izin sambil kerja. Ahi. Boleh di 02 Ahi. Ahi Nggak Enggak Jessica. sampai Iya, mau barakallahu telepon-teleponan nanti kalau perlu saya Nanti telepon. saudara Domi dibimbing terus ya, Siap Bang. Maha benar biar Allah, menjadi segala firman. tonggak sejarah lagi seperti Amin. yoga. Yoga, nanti. amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Siap. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kasih, kabur juga sih kami kasih. Malu. Ya Bunda, kasar banget. Malu. Gila. Itu Gimana, Bun? si kafir tadi kasar sekali. Kayak nggak Pusing kepalanya ditanya. itu dia kayak nggak dikasih makan setahun. Lepas Enggak, dia kan selalu Izin. makannya makan dedak. ya makan dada ya. Domba ini Kristen. Domba. Domba Kristen. Oh Kristen domba. Iya, Kristen. Oh Kristen. Silakan Bang. Lanjut. Apa yang ingin kamu kemukakan? Ayo. Domba. Begitu Bun. Domba. Bapak kau sudah mau bersahadat. Oke, kita sapa dulu Mikaela. Mikaela, assalamualaikum, selamat siang. Mikaela. Cuma bibir lo sumbing kayak Meki. Aduh mama ini. Buka tuh masker. Jangan diturunkan. Ajarannya. Biarin aja. Kalau nyerang pribadi saya nggak apa-apa, saya malah suka. Silakan. Penting jangan oke, nabiku oke. ya. Kalau nabiku kamu hina nabiku, aku pijak mulutmu pakai sendal jepit. Tengok aja. Jadi kau boleh serang pribadi saya, boleh, nggak apa-apa. Kau ngatain saya, Bang Suma itu ganteng, Bang Suma cakep, Bang Suma itu bagus, orangnya baik, nggak apa-apa. Aku ikhlas. Tapi kalau sampai nabiku kau hujat, ku kejar kau sampai alam kubur. Aslinton Kristen Muslim. Aslinton. Kristen. Ya, silakan Bang. Kita diskusi yang baik, Bang. Silakan. Kristen Muslim. Mikaela. Ya, perihal Oke Bang Aslinton aja silakan. Silakan Bang Aslinton. Ya, kalau dari saya sih tanggapannya ya seperti kurang lebih seperti tadi, karena sunat itu kan adat Yahudi. Barat kalau adat Jawa itu mau nikah kayak potong kelapa, jadi kita nggak usah ngikutin kayak tradisi adatnya gitu kan. Jadi gini saudara, kenapa sunat itu menjadi adat? Adat istiadat itu kan kebiasaan yang terjadi berlangsung terus menerus secara turun temurun pada suatu keadaan, pada suatu lingkungan, pada satu wilayah. Kenapa itu terjadi secara adat istiadat? Karena itu perintah kekal. Kejadian 17 nomor 7, nomor 8. Perjanjian kekalku dengan dengan Abraham adalah engkau anak-anakmu dan keturunanmu secara turun temurun harus menyunatkan nonotnya. Itu perjanjian kekal. Sehingga baik dari Nabi Ismail keturunannya maupun Nabi Ishak keturunannya semuanya secara turun temurun itu bersunat karena itu perjanjian kekal. Sedangkan di dalam Kejadian 12 nomor 3 Tuhan berkata kepada Abraham, wahai Abraham, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau dan dunia ini akan penuh berkat dikarenakan engkau. Jadi kalau Indonesia penuh dengan orang-orang yang tidak bersunat, maka Indonesia ini tidak diberkati. Kenapa? Karena orang-orang yang membenci ajaran Abraham,
orang-orang yang membatalkan perjanjian kekal Tuhan. Maka solusinya adalah orang yang memberkati Abraham adalah orang yang menyunatkan dirinya. Tanda-tanda orang yang memberkati Abraham adalah periksa nonotnya. Kalau nonotnya masih pakai helm, artinya orang itu tidak melakukan pemberkatan kepada Abraham. Berarti Anda beda kelompok. Anda bukan dari golongan kami kalau Anda tidak bersunat. Karena itu perintah kekal yang datang kepada Bani Israel dan Bani Ismail. Itu perintah kekal itu, tidak boleh. Bahkan dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak sunat nonotnya, masih berhelm, masih bau apa itu ya, bau duren, ya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, dia harus dibunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Begitu saudara. Makanya saya katakan, siapa yang Anda ikutin? Anda ngaku-ngaku nebeng di kami sebagai agama samawi. Terus Padahal kalau kalian bukan dari terus kami. kalau tradisi Gitu. berzina lempar batu sampai mati, kenapa nggak diikutin? Berzina, ya itu dilarang, itu berzina lah. Iya, Takrabuz zina, itu dilarang. Nggak Hukumnya boleh. dirajam batu sampai mati, kenapa nggak diikutin? Ya karena itu perintahnya kemudian apabila Itu kan tradisi juga dulu. Kenapa nggak diikutin? dengar. Karena perintah di dalam Al-Quran, wa ulil amri minkum, kami Islam harus taat kepada pemerintah. Itu perintahnya. Jadi kalau Loh, pemerintah kan itu mengajarkan, ketetapannya. Bilang tadi ketetapannya dulu. diikutin. Kan ada perintah di dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan jelas perintahnya. Pemerintah kami mengajarkan kemudian pezina ya dihukum sesuai dengan negara. Maka kami harus tunduk kepada pemerintah. Itu perintah Allah. Tidak boleh tidak. Kami nggak boleh menyalahi kaidah itu. Nah sekarang yang jadi masalah ini sunat. Ini sunat yang kita bahas. Jangan melebar kemana-mana dulu. Ya, sama-sama Anda tradisi, mengatakan kan? kalian adalah penerus, kalian sudah tunggu. Bang Juma, Anda mengatakan kalian Bang pengikut Juma. Yesus Kristus. Yesus Iya. sunat nggak Bang Juma? Ya. Kalau menurut Lukas dia sunat, tapi Dia sunat sunat. atau tidaknya walau alam karena Yesus. Ya. Nah, yang agama yang sunat apaan Bang? Agama yang mengikuti milah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Islam, termasuk kan? Yesus. Islam kan? Yesus, Islam. Iya, jelas Kan? itu. Iya, kan? Yesus kan sunat. Nah, yang Iya. agama sunat itu apa? Islam kan? Ya karena dia Islam. lahir di sana, coba dia lahir di Indonesia. Takbir, Allahu Allahu Akbar. Akbar. Nah, sedangkan Kristen ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan Kristen ini dari kelompok mana kok tiba-tiba nongol di tengah-tengah antara Yahudi dan Islam, kok tiba-tiba nongol dengan pamer kulub? Dari kelompok mana mereka ini? Siapa yang mereka ikutin? Coba, karena begini saudara, Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 7 nomor 15, nomor 16, 17 sampai nomor 23. Waspadalah kepada penyesat. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya dari penyesat itu? Tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Sunat. Memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi tidak bersunat. Itulah penyesatnya. Hai, ya kawan, kenapa? Jangan diturunin. Izin Jangan diturunin. bertanya. Iya, silakan. Saya ingin bertanya mengenai Bang Juma, boleh nggak? Iya, dari sekte mana Bang? Gimana? Dari sekte mana? Sekte mana? Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova, Pantekosta? Saya Katolik. Katolik. Oh siap. Berarti Kristen pertama kali, Kristen paling tua, Katolik. Iya. Bang Juma, ini saya bertanya di luar agama. Siap. Ya. Boleh nggak? Boleh. Selama tidak menyinggung suku, ras, dan seterusnya. Silakan. Bang Juma setiap live kenapa pakai masker? Ini cuma pertanyaan aja ya, bukan maksud apa-apa ya. Saya cuma kan saya penasaran kok setiap hari pakai masker. Ada apa sih? Oke Bang. Saya jawab Bang. Saya tidak percaya diri dengan diri saya Bang. Saya jelek,
gigi saya tinggal 2 di depan, kiri kanan udah ompong. Kemudian ya gitulah, intinya itu di situ. Itu aja. Tapi itu kan tidak melanggar undang-undang, baik undang-undang agama atau undang-undang negara kan. Berarti secara tidak kepercayaan diri aja ya. Iya betul, pintar kawan ke ini. Dimaklumi aja Bang, dimaklumi. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih. Sama-sama saudara, siap. Ya. Itu aja Bang, Kornes pertanyaannya. Ya itu aja. Oke, nggak apa-apa ya, nyimak dulu ya, karena Anda oten, siapa tahu dapat pembelajaran dari diskusi ini. Garegat. Diturun aja, turunkan aja. Nggak mau ini. Bertanya kenapa di gerejamu itu banyak patung, misalnya Bang. Cuma Kan kita penasaran lihat di dengan gereja Bang Cuma Katolik. aja. Abang, aku mau tanya tuh, di gerejamu kan banyak patung. Nah, Iya. kenapa tuh Bang sampai berdoanya ke Bunda Maria? Gimana? Tahu nggak, di gerejamu tuh banyak patung kan, di gereja Katolik. Nanya sambil ngopi. Nah, aku tengok di gerejamu banyak patung, Bunda Maria. Kalian berdoa pun kepada Bunda Maria. Kenapa tuh Bang? Bang? Gimana? Aduh. Garegat, Kristen Muslim. Assalamualaikum, selamat siang. Garegat. Garegat. Astagfirullahaladzim. Silakan lanjut Bang Aslinton. Noten ini pada. Bang Aslinton. Iya, lanjut silakan aja. Jadi kenapa kalian gak sunat? Ngikut siapa Bang? Itu pertanyaan tadi tuh. Udah login aja Bang Slinton, login. Rugi lah. Bang, Yesus aja sunat. Yang agama yang sunat itu apa? Islam memang. Udah. Login aja Bang, login. Rugi lah. Bang, kalau abang Islam Bang, abang promosi lagi. Modal besar Bang. Banyak promosinya Bang. Kalau abang oten nggak bakal dijamin, nggak bakal masuk surga Bang. Langsung ini oten nih, dah sono kagak lu. Langsung kayak gitu Bang. Nggak, karakter Kristen lebih bagus sih menurut saya sih. Karakter kan manusia Bang. Iya. Silakan Gurunda. Bentar, katanya karakter Kristen bagus, katanya Gurunda. Iya, jadi gini kawan. Bagus. Coba Anda lihat ketika seorang Kristen ditanya tentang agamanya, apa yang terlontar dari mulutnya? Kalau Al-Quran saya mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalu hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Ya, dari langit turun ke bumi, kepada siapa setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu turun kepada orang-orang yang gemar berdusta. Nah, coba kita lihat. Terus setan itu kan ada tuh. Ke Muhammad di Islam kan itu setan apa? Orang Kristen kan percaya tuh. Orang Kristen percaya setan itu ada. Umat Islam juga percaya setan itu ada. Ketika saudara Kristen ditanya tentang agama, yang terlontar dari mulutnya, coba dengarkan. Saya mau tanya kepada saudara Aslinton. Saya mau tanya, Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Ya, itu kan perantaranya aja. Nah, tuh, coba lihat. Tengok. Lihat teman-teman, lihat. Ini Al-Quran tidak pernah keliru. Nabi Muhammad senantiasa menyampaikan wahyu dari langit, tidak pernah keliru. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa?
Kenapa kau sakit hati sekali? Saya sumbing tapi istrimu jatuh cinta sama aku. Untung saya blokir nomor istrimu. Ada-ada aja kau ini, bro. Bumbing kayak Meki. Alamak. Juma. Kayak Meki tapi binimu selalu nelpon saya kalau malam. Gimana sih? Kata binimu punyamu kecil. Uratnya kayak lombok biji. Hal unat biukum alaman tanazzalu syayatin. Nah, Al-Quran itu mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Setan itu turun kepada setiap pendusta yang gemar melakukan dosa. Nah, saya tanya kepada saudara, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Nah, di sini mulai kebohongan muncul, kedustaan muncul. Silakan, 1, 2, 3, jawab. Kan Tuhan sudah ada sebelum lahir, gimana sih? Jadi saudaraku harus sukses dalam ibadah puasa. Tuhan memberkati. Hormat diberi. Abang host, terima kasih. Abang host ini juga keras loh. Ini ilmunya tinggi. Abang host saya memilih diam aja tuh. Gini bang. Yang baik, tuan rumah yang baik, luar biasa. Terima kasih. Begini, bang. Kalau kita tengok di dalam 2 ayat 7 kalau saya tidak silap. Apa itu? Lukas 2 ayat 7 kah ataupun begitu itu akan lahir hari ini lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saya tanya, apakah yang lahir itu Tuhan atau manusia, bang? Firman Allah menjadi manusia, prosesnya kandungan Maria dipakai supaya proses manusia itu berjalan ya. Filipi 2 ayat 8 kalau tidak salah ya. Allah mengambil rupa supaya sebagai seorang hamba supaya dia menjadi sama dengan manusia, oke? Dengan demikian yang dikandungkan adalah manusia, tapi dia Allah itu sendiri, tetap malaikat pada pribadi itu karena Allah mengambil rupa sebagai seorang hamba supaya dia sama dengan manusia. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu dibuatkan dalam perjanjian lama, dilahirkan disampaikan oleh malaikat, mati dan bangkit dan naik, kan semuanya malaikat ada di dalam loh. Campur tangan kekuasaan malaikat ini kan penjaganya kekuasaan Allah, tapi dia terlibat aktif dari proses kelahiran sampai dengan naik ke kerajaan. Malaikat ada bersama-sama ya. Itu kan pasukan yang menjaga kerajaan Allah itu. Saya kira di Quran juga mencatat malaikat itu kan pengawal ya, apa pengawal atau apa pasukan apa yang jaga itu. Kan saya kan baru sampai di surga, saya kan bukan sekretaris surga. Kita lagi berpikir apa yang menurut diceritakan dalam firman baik di Quran maupun di Alkitab begitu. Terima kasih. Oke, bang. Tadi Babang mengatakan Yesus ini Alfa dan Omega. Jadi sekarang saya tanya, bang. Santai-santai kita, bang ya. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih tua, Yesus atau mamanya Maria? Pertanyaan itu sudah ulang-ulang, abang. Aku sudah datanya di sini, bang. Sudah ulang. Ini sudah mungkin ke 2000 atau 3000 kali ya. Yang jelas dia Allah itu sendiri kan. Sudah jawab tadi, Alfa dan Omega. Berarti dia Allah itu, dia adalah awal dan akhir. Proses manusianya betul. Manusianya betul, Maria lebih tua, tapi dia segala kepenuhan. Kolose 2 ayat 9 ya. Dalam tubuh jasmania itu segala kepenuhan Allah ada pada dia. Habis kan? Terus yang berikut. Izin sebentar, abang. Orang Kristen berdoa itu tutup selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa di dalam nama Tuhan Yesus? Karena kuasa yang besar ada pada dia. Dia berkuasa di surga. Dia berkuasa di atas bumi dan di bawah bumi. Jadi kita berdoa itu tutupnya dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun permintaan kita pasti dia akan jawab. Hanya izin ya. Pengalaman kehadiran kuasa Allah dalam kehidupan saya butuh waktu. Kadang-kadang cepat ya. Saya ambil contoh ya. Anak kecil ya. Ketika melahirkan kita udah tahu. Maunya gula. Ambil uang kasih. Kamu pergi beri gula supaya siap. Itu abang jawabannya seperti apa? Bulan mana? SMP Yesus yang bayi lahir. Iya, jadi saya pikir saya mendengarkan bingung ini abang. Bentar dulu. Proses manusiawinya tetap berjalan
Abang izin menyela ya, Abang penanya tadi. Saya sebagai selaku pendengar bingung di sini. Disebut Yesus kan ketika bayi lahir di tahun 1 Masehi itu, lalu diberi nama Yesus, kan begitu kan? Sebelum terlahir nggak ada kan yang namanya Yesus. Nah, pertanyaan tadi, duluan mana antara Bunda Maria dengan Yesus? Coba jawabannya yang konkret, jelas padat. Manusianya lebih tuanya Bunda Maria, tapi kealahannya kan dia kan malaikat loh. Kalau saya dia adalah Allah itu sendiri. Dia ada sebelum Abraham. Wah, yang berapa ya? 28-58 kalau tidak salah ya. Itu ada semua. Wahyu 22 ayat 13 tadi. Dia adalah Alfa dan Omega. Habis. Dia kan dilahir oleh Abang Maria. tahu kapan abang tahu kapan Yesus di bumi? Apa? Yesus ada di bumi sejak kapan, Abang tahu? Oh, Alfa dan Omega sebelum bumi ada dia sudah ada dong. Alfa dan Omega tadi. Ya, tetapi realita datanya Yesus itu ada di tahun 1 Masehi. 13 loh. Akulah Alfa dan Omega. Aku ada Kok ada yang kanan, ada yang ke kiri. Ya, sudah pendekat sudah. Saya kira tidak usah bertanya lebih jauh lagi. Oke. Penjelasan dengan dalil kan sudah lengkap loh. Mau tanya apa? Lebih itu urusan apa? Keimanan apa? Silakan. Salah. Ketika Lukas memberi kesaksian, ya kan, telah lahir Tuhan. Iya. Lalu diberi nama Yesus. Nah, itu baru muncul kan. Kata itu sebagai loh, masa Allah punya anak? Apa bertanya begitu? Masa Allah punya anak ya? Masuk akal nggak? Misalkan gini, ya, Bunda Maria dengan Bapa yang mengutus Yesus, tentu lebih dahulu Bapa. Oke, setuju gitu. Sisi keimanan Kristen, masa Allah punya anak? Apa menjawabnya seperti apa? Gak mungkin kan? Ini kan kita ngomongin data Bibel. Sebentar, aku tanya sederhana aja. Kan tanya itu kembali kepada diri saya. Apa Allah punya anak nggak? Padahal Quran maupun akhirnya mencatat Allah tidak bisa mengambil rupa dalam bentuk. Mencatat apa? Cocokmologi ke Al-Quran. Mencatat apa? Bukan itu. Kan saya tanya apa? Benar tidak? Allah bisa mengambil rupa apa? Al-Quran mencatat nggak? Ada suaranya tenggelam. Saya tanya abang, ini suara sebelah mana gitu? Saya tanya abang, jawab itu. Menurut Quran abang, Alkitab juga mencatat itu. Apa? Nanti dibacakan, nanti abang baca dulu, baru kita diskusi lagi dah. Pusing pendengar. Lanjut Bang. Habis saya punya soalan tadi Bang ya. Lanjut Bang Basli ya. Oke, kejap. Sebab kadang-kadang sudah setengah aja, tidak boleh kalau setengah, tidak syok. Mesti mau ingat. Oke, begini Bang. Satu jadi begini abang. Nanti Bang. Tentang keimanan ini kan saya kira pertanyaan ini kan. Oke, itu ranah iman mungkin ya. Capek juga lah. Capek juga ya. Tapi kan bukan kita ngomongin keimanan. Percuma diskusi kalau ngomongin keimanan. Kita ngomongin data, Bang. Ketika Yesus pernah mengaku segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka menerimanya. Berarti Yesus ini menerima firman dari Bapa. Nah, aku adalah Alfa dan Omega ini Bapa atau Yesusnya? Kalau Bapa masuk akal, logis. Kalau Yesus kesaksian Lukas berarti palsu. Katanya tahun 1 Masehi. Apa telah lahir diberi nama Yesus. Makanya abang tadi aku suruh. Ini aku Alfa dan Omega ini perkataan Bapa yang mengutus Yesus atau Yesusnya? Kenapa Allah punya anak? Abang bertanya situ supaya menjawab semua yang tadi. Intinya begitu. Gak nyambung pertanyaan abang. Ya. Bentar, abang harus bertanya ke situ. Nah, gelar Bapak aja nggak masuk akal ya. Dan bentar, misalkan pengantin baru belum punya anak, ini si suami nggak bakal nerima gelar Bapak. Abang memaksa diri berpikir menurut apa yang Allah mau. Menurut data. Abang siapa? Cuman manusia doang. Gak mungkin berpikir menurut apa yang Allah rancang bagi kan mempelajari data Bang yang ada tertulis. Data itu sebatas ukuran yang abang pikir, tapi abang jangan lupa, abang jangan memaksakan diri berpikir menurut apa data yang mengatakan Lukas ya memberi kesaksian Yesus telah lahir ya kan, telah lahir Tuhan ya kan. Udah ya. Lalu di sisi lain
diklaim Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Kan membagongkan di sini. Lanjut Bang Wasli. Yohanes 1 ayat 14. Firman Allah itu menjadi manusia. Masuk akal nggak? Abang terima, masuk akal nggak? Nggak masuk akal loh. Oke Bang, begini Bang. Ya, sudah ya, saya pikir tidak usah terlalu penjelasan Kristen Bang. Batasan di mana Abang bertanya keimanan orang Kristen, jaminan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Orang Kristen berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tutup dengan di dalam nama Yesus, penguasa surga di atas bumi dan di bawah bumi. Itu intinya, poinnya di situ. Perdebatannya di situ. Gak usah lagi bahas itu, capek juga lah. Aku sering di rumah Islam ya, sering di rumah Islam dan lebih banyak berdebat. Jadi capek, ada batasan di mana apa yang kita pikir, jangan sampai kita paksakan apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Itu harus batasannya harus ada. Kenapa harus ada seperti itu? Kalau Abang berpikir menurut Abang ukuran manusia memang ngaco. Abang pakai ukuran. Satu pertanyaan lagi ya Bang, ya Abang Leslie, satu pertanyaan lagi. Bapak ini Alfa dan Omega enggak menurut Abang? Bapak? Silakan, itu aja sedikit, satu lagi itu terakhir. Aku sudah baca dari tadi. Betul. Bapak yang mengutus Yesus, menurut Anda, menurut Kristen, ini Alfa dan Omega enggak? Kata utusan ada terhadap Yesus, kata hamba Allah ada, kata anak juga. Pertanyaannya Bang, jangan kemana-mana, nanti apa, buang-buang waktu ya. Jawaban Bapak saya yang mengutus Yesus, Anda tahu kan? Yesus adalah Allah. Kekristenan familiar dengan Bapak yang mengutus Yesus kan? Ini Alfa dan Omega atau tidak menurut Sebentar, Yesus adalah Allah itu sendiri. Titik. Makasih. Oke. Jawaban saya sudah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Oke Bang, saya selesaikan dulu sebenarnya Bang ya. Ya lagi. Oke. Apa yang saya pahamkan, Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Betul? Betul kata Bang? Iya, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah itu. Karena kita jadi batuk. Abang host tadi ada flu, batuk jadi sampai di Kupang entertain. Kita juga batuk-batuk. Abang host. Dia mau tanya Abang host tadi batuk-batuk, aku flu juga. Aku juga jadi batuk-batuk. Ternyata virusnya sampai ke sini juga di Kupang. Lagi musim Bang. Aku juga kena flu ini Bang. Diskusi santai ya. Jadi ada batasan begini ya Abang. Ada batasan. Intinya begini. Persoalan keimanan ini kalau kita diskusikan berdebatnya gak habis-habis loh. Tapi tetap sebagai manusia kan kepingin, nalurinya ingin tahu. Tapi batasan sebagai manusia itu ada. Kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah itu tidak bisa kita jangkau dengan akal budi. Dan Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia mau apa, urusan dia. Aku nggak bisa berpikir seperti apa yang Allah pikir ya. Sebentar ya. Tapi Babang belum jawab lagi pertanyaan saya tadi. Jadi begini. Kita membatasi diri. Abang jangan semacam khotbah di gereja. Ini komal-komal untuk diskusi tanya jawab, Abang. Tidak. Abang kalau narasumber bukan sebagai pembawa acara membagi waktu. Aku nggak ada ilmu. Terbatas pemahaman saya saja. Bang Wasli, silakan Bang Wasli. Kasih waktu Bang Wasli ya, Bang Leslie. Gantian ya. Oke Bang. Oke begini. Bang. Ada yang mengatakan di dalam Bible kamu 100% manusia dan 100% Tuhan. Apakah itu betul, Bang? Saya kira tadi beberapa dalil kan saya sudah sampaikan. Sepenuhnya manusia ya. Dan sepenuhnya dia Allah sendiri. Betul. Saya tidak bilang 100%. Sebentar, izin. Sebentar. Abang, di dalam denom Kristen, itu ada banyak. Ada yang hanya menempatkan Yesus adalah Allah itu sendiri. Yang disalibkan juga Allah. Saya versi Kristen Protestan bukan Allah yang disalibkan. Allah mati ya, ngapain sudah dunia ini.